Hai guys, selamat datang di Teman Cerita. Yang mana ini gue habis subuhan langsung bikin video, padahal mata masih ngantuk begitu. Daripada nanti dicecer gitu tahun baru kagak ada video. Makanya gue mau izin, nanti habis tahun baru kita bisa lah bentar. Kalian jangan neror-neror gue ya. Berilah beberapa hari gitu biar kita bisa tidur. Pokoknya siapa nih yang nanti neror-neror gue, mana video baru begitu, kukutu kau jadi miliarder. Pengen dong jadi miliarder juga. Nah, abis dari Teman Cerita kali ini, itu emang temanya tentang kutu-kutukan. Takut nggak sih? Makanya, biar nggak takut kita nyanyi dulu kali ya. Inikah kutukan cinta pertama, tanpa banyak usaha kau runtuhkan aku. Gue kenapa jadi dangdut Raisa? Tapi cocok ya, suaranya udah cakep kayak biar bisa konser di GBK begitu. Nah, tapi sebenarnya kutukan apa sih yang ada di dalam cerita ini? Apakah kutukan ala-ala anak durhaka yang dikutuk jadi ikan pari tuh di video 3GP? Yolo, jadul banget kita bahasannya. Ya udahlah ya, kita simak aja cerita dari teman kita namanya Devi. Dimana sekarang nih, Devi itu berusia 28 tahun dan tinggalnya di Sulawesi Selatan. Dan Devi ini bekerja sebagai guru biologi. Ngajar dia di sebuah sekolah swasta di sana. Nah, nanti di ceritanya pokoknya kenapa nih si Devi bisa sampai jadi guru biologi itu juga dibahas, gengs. Soalnya pokoknya ini cerita dari Devi ini lumayan jelimet begitu. Udahlah, kita belum tidur, subuh-subuh ini mata ngantuk disuruh bahas yang jelimet-jelimet nih Devi. Tapi semoga aja nanti kalian pada ngerti ya ceritanya ya. Lebih heboh gitu, lebih meledak daripada petasan tahun baru. Nah, pokoknya si Devi ini tuh ngerasa kalau keluarga besar garis keturunan dari sang ibu nih, semuanya tuh kayak sampai harus menerima yang namanya kutukan. Karena bisa dibilang anak-anak dari garis keturunan kakeknya Devi ya, termasuk sang ibu nih, berarti hidupnya jelimet semua, kagak ada yang mulus. Yang mana katanya cobaan hidup tuh ada aja, kayak sinetron gitu tokoh utamanya kesandung masalah mulu gitu ceritanya. Heran nggak percaya nih kalian nih. Nih kita mulai dulu ya dari silsilah keluarga besarnya si Devi tuh yang jelimet. Jadi kakek neneknya itu bernama kakek Heri sama nenek Dorce, dan mereka itu punya 7 orang anak, gengs. 2 cewek dan 5 cowok. Ya, nomor 1 itu perempuan, nomor 2 sampai 4 laki-laki semua. Nah, nomor 5 ibunya Devi, perempuan juga ya berarti ya. Terus nomor 6 dan 7 laki-laki lagi. Nah, tapi tadi dari total 5 orang laki-laki anaknya, 3 diantaranya itu pada punya gangguan jiwa, guys. Yang kalau sekarang nyebutnya ODGJ. Masalahnya, ODGJ mereka ini sudah di tahap yang sampai nggak bisa berkegiatan produktif buat sekedar merawat atau menghidupi diri mereka sendiri. Jadinya 3 orang laki-laki tadi itu terus dirawat sama nenek Dorce. Walaupun konteksnya mereka udah pada berumur ya. Loh, kenapa yang ngerawat nenek Dorce doang? Emangnya kakek Heri tadi kemana? Nah, kalau kakek Heri ini itu tahu-tahu mengakhiri hidupnya dengan cara serem ya. Lanjut tapi ya. Ketiga orang laki-laki atau pamannya Devi ini, ODGJ-nya masalahnya beda-beda. Yang pertama nih, kakinya sampai harus dirantai. Perkara dia suka ngamuk-ngamuk gak jelas. Pokoknya ini membahayakan banget. Terus yang kedua, suka ngomong sendiri. Yang kadang-kadang suaranya berubah kayak nada perempuan gitu, gengs. Padahal kan laki-laki. Terus gelagatnya juga jadi kayak kemayu. Kayak nyisi-nyisi rambut begini, padahal kan dia cepak ya. Ditambah suka ketawa-ketawa sendiri kayak perempuan begitu. Dan yang ketiga, sebenarnya sih kelihatannya kalau kasat mata ya normal-normal aja, kenapa dia nggak ODGJ kok begitu. Tapi kalau udah malam, dia juga suka ngomong sendiri, gengs. Nah, tadi kan total anak laki-lakinya ada 5, yang 3 ODGJ. Nah, yang 2-nya lagi itu normal, geng. Yang 1 itu punya kerjaan yang cukup bagus, dimana dia berprofesi jadi sipir di lapas kepolisian. Namun umurnya yang kurang bagus, karena akhirnya dia meninggal di saat sebenarnya usianya ini masih produktif, dan akhirnya meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih balita. Ditambah nih, saat dia meninggal, orang-orang rumahnya itu menemukan ada ular hitam di bawah kolong tempat tidurnya. Yang mana entah itu ularnya berasal dari mana. Kan serem banget ya. Yolo, Devi. Dari sini aja kita udah merinding bener-bener ya. Cerita keluarga lu, Dev, baru sampai sini aja kita udah ngelus dada. Sabar-sabar ya lu ya. Masih ada 1 cowok lagi nih yang normal gitu, nggak ODGJ. Yang merupakan berarti ini anak bontot, anak ke-7, anak terakhir. Padahal ini kan konteksnya anak bontot, anak termuda, berarti paling muda begitu ya dong. Tapi nasibnya nggak jauh beda sama kakaknya tadi, yaitu sudah meninggal karena mengakhiri hidupnya dengan cara membakar diri. Lebih ekstrim banget daripada kakek Heri. Nah, jadi dulu kejadiannya, kata tetangga sekitar tuh yang ngeliat ya, waktu si paman bungsu ini kayak lagi mau ngebakar sampah gitu di taman luar, dia kumpulin lah tukang sampah-sampah di halaman. Terus dia ambil minyak tanah. Tetangga yang awalnya ngeliat ya wajar-wajar aja lah, ada orang mau bakar sampah ngambil minyak tanah. Tapi bukannya disiram itu minyak tanahnya ke sampah, si paman malah nyiram dirinya sendiri. Dan para tetangga di sana tuh mengaku melihat si paman pada saat itu kayak
tatapannya kosong, currrr gitu. Ya tapi pas ngeliat si paman ini nyiram diri sendiri pakai minyak tanah, para tetangga langsung buru-buru dong menghampirinya dengan maksud mau menghentikan aksinya si paman. Tapi telat, gengs. Karena si paman udah keburu mematik korek api. Ya mana api kena minyak tanah ya langsung banget cepet ke selutnya. Jujur ini teman cerita apa yang brutal lah kali ya, yang pernah kita bahas. Merinding gue nih sampai. Cuma waktu kejadian begitu nih, para tetangga sebenarnya berusaha nolongin buat kayak guyur-guyurin air. Tapi ya si paman ini udah gak ketolong jatuhnya. Mati di situ seketika itu juga. Dan waktu lagi kebakar tuh, si paman pertama tadi yang kakinya dirantai yang marah-marah mulu, di kamar padahal teriak-teriak tapi sambil nangis. Nah, waktu kejadian itu, si Devi ini masih kecil, gengs, masih kelas 5 SD. Jadi sebenarnya dia tidak begitu mengerti tentang apa yang terjadi. Soalnya waktu kejadian kan dia lagi sekolah. Ya tahu-tahu pulang-pulang rumah udah rame aja. Nah, tapi malam ketiga semenjak kejadian tadi, mendadak ini tuh Devi bisa kayak melihat hal-hal tak kasat mata. Cuma lagi-lagi, waktu itu tuh dia masih kecil. Jadinya dia tidak terlalu tahu kalau ternyata yang dia lihat itu adalah hantu. Awalnya banget nih yang Devi paling ingat, itu dia sempat malam-malam kebangun. Karena aus, dia pergilah ke dapur. Nah pas di dapur, tahu-tahu dia ngelihat si paman bungsunya itu yang udah dalam keadaan meleleh terbakar gitu, guys. Kulitnya gelap berdiri gitu. Waktu itu si Devi ngeliatnya ya ketakutan, tapi lebih kepada karena penampakan paman itu kan serem kayak abis kebakar ya. Bukan karena dia tahu itu tuh hantu. Dia mau teriak tapi kayak tertahan sesuatu gitu. Sampai akhirnya ada yang nepok dia. Dev. Pas dilihat itu neneknya. Di situ Devi langsung nangis ketakutan kan meluk neneknya gitu. Si nenek langsung meluk Devi juga sambil bilang, "Udah nggak apa-apa, Dev. Ada nenek di sini. Apapun yang kamu lihat lupakan dan jangan dipikirin." Nenek ngomong kayak gitu seolah-olah ya nenek ngerti si Devi ngelihat si pamannya juga. Apa nenek bisa ngeliat atau gimana, Devi ini nggak tahu. Nah tapi dari tadi kita tuh kan nyeritain tentang anak laki-laki dari garis keturunannya kakek ya. Mungkin kalian penasaran juga nih. Terus kalau yang cewek-cewek gimana? Kan anaknya kakek ada 2 cewek lagi tuh termasuk ibunya Devi. Nah jadi memang kalau cewek-cewek di keluarga itu sih normal ya, gengs. Nggak ada yang ODGJ. Tapi kehidupan dari 2 cewek ini tidak berarti mulus juga, alias ruwet. Anak paling tua tuh nomor 1 kan perempuan ya, yang jatuhnya berarti budenya Devi lah. Itu sudah 2 kali menikah dan 2 kali juga gagal berumah tangga karena dua-duanya ini suaminya selingkuh. Dan budenya sempat nih awalnya melahirkan 3 orang anak laki-laki dari 2 pernikahannya itu ya. Tapi semuanya 3-tiganya nggak ada yang bertahan, gengs. Alias nggak selamat waktu pada masih bayi. Sampai akhirnya bude melahirkan anak perempuan dan alhamdulillahnya bisa selamat tumbuh besar. Jadi sebenarnya berarti harusnya bude punya 4 orang anak ya, tapi 3-nya meninggal dan laki-laki semua tuh yang meninggal. Nah anak perempuan lainnya dari kakek Heri dan nenek Dorce nggak lain dan nggak bukan adalah berarti ibunya Devi nih. Ceritanya waktu itu di tahun 1994, ibunya Devi hamil si Devi ini di luar nikah, gengs. Yang mana ayah biologisnya Devi itu nggak mau tanggung jawab dan malah menikah dengan adalah cewek lebih kaya begitu biasa laki-laki. Intinya meninggalkan Devi dan ibunya lah. Tapi sebenarnya ibunya terus meminta untuk pertanggungjawaban dengan alasan demi Devi ini yang masih waktu itu di dalam perut ya belum lahir. Pokoknya ibunya itu sampai rela dimadu loh, gengs, demi status pernikahan. Cuma ya ujung-ujungnya tetap ditinggalin juga tuh sama si ayah. Ya emang udah tipe-tipe laki jangan diharapin. Nah tadinya waktu si ibunya ini udah pisah sama si ayah, ibu dan Devi itu ya tinggalnya di rumah nenek. Tapi pas Devi kelas 4 SD, ibunya ini hamil lagi ada sama pacarnya. Dan lagi-lagi pacarnya ini nggak mau nikahin. Nah supaya mungkin nggak jadi omongan tetangga, sebelum perut ibunya ini mulai membesar hamil anak kedua, si ibu memilih untuk keluar dari rumah nenek. Biar tetangga nggak ada yang tahu nih ibunya hamil lagi tapi belum nikah lagi. Kan takutnya digunjingin begitu ya. Mulut-mulut tetangga tuh emang tuh. Tapi sang ibu ujung-ujungnya balik lagi ke rumah nenek sewaktu mendengar kabar kalau tadi tuh paman bungsu meninggal waktu dia bakar diri tuh. Dan posisinya si ibu ini udah lahiran ya, udah bawa adanya si Devi masih bayi. Usianya baru 5 bulan juga. Ya mungkin saat itu ibunya udah nggak peduli sama omongan-omongan orang lah ya. Udah capek. Tapi bentar-bentar. Riuh banget emang bener kata Devi nih keluarganya. Jujur kita napas bentar ya. Subuh-subuh loh ini kita bahasnya kagak ada yang ringan-ringan begitu. Hebat tapi si Devi nih kehidupannya keras bener. Tetap menyerah dan jangan semangat ya Devi ya. Nah singkat cerita, sewaktu Devi udah SMP, dia mulai mikir nih. Bahkan sempat juga nanya ke emaknya. Kayak, "Bu, kenapa sih keluarga ibu kayak gini banget? Kenapa itu para paman-paman pada ODGJ? Bahkan kakek sama paman bungsu meninggalnya dengan cara begitu juga. Sementara yang perempuan pada gagal berumah tangga. Kenapa nasib kita sesial ini sih, Bu? Terus kenapa dari satu keluarga yang dikasih lihat aneh-aneh juga cuman aku doang? Kan aku jadi takut, Bu. Jangan-jangan nanti aku kenapa-kenapa juga." Ya soalnya Devi ini kan mungkin nggak punya pilihan ya. Bapaknya pergi. Jadi mau nggak mau ya dia tinggal dan ngikut sama keluarga sang ibu. Tapi di situ, si ibu ini dengan polosnya cuman bilang, "Ya ibu juga nggak tahu nak. Mungkin ini memang cobaan Tuhan." Jadi nggak ada kayak jawaban yang pasti yang memuaskan begitu. Macam kayak, ya udah takdir nak, terima aja. Case close begitu. Lah lanjut aja ya, waktu Devi udah SMA nih kelas 10. Neneknya tuh nenek Dorce yang emang ya udah tua ya pada saat itu meninggal, gengs.
karena terkena stroke. Dan seperti terakhir kali ada keluarga meninggal, lagi-lagi di malam ketiganya, Devi diliatin sama sosok nenek. Dan di sini kan posisinya Devi udah gede, udah sering ngeliat hal-hal yang aneh lah. Semenjak pertama kali tadi diliatin sama pamannya tuh di dapur. Jadi dia udah ngerti kalau ini wujud nenek nih hantu nih, orang nenek udah meninggal udah ngerti. Cuman karena wujudnya masih nenek, jadi Devi nggak takut sama sekali. Malahan Devi sempet nangis karena ngelihat neneknya gitu kan yang udah nggak ada sebenarnya. Dan semenjak memang neneknya udah nggak ada, Devi sama ibunya itu numpang tinggal di rumahnya Bude. Sementara rumah nenek nih, jadinya hanya dihuni sama paman-pamannya pada ODGJ. Tapi dengan pengawasan dari warga setempat ya. Dan memang secara bergantian, Bude dan sang ibu itu ngurusin ke rumah nenek. Karena mungkin dari segi ibunya juga nih jujur, itu agak kurang mau tinggal di situ terus ngurusin tiap hari kali ya. Karena kan selama ini memang yang mengurus itu ya nenek Dorce, selaku orang tua mereka si paman-pamannya. Udah tuh hari-hari berlalu. Sampai ada saat si Devi itu harus pergi ke rumah nenek buat nganterin stok makanan gantian. Dan pas kesana si Devi ini sempat ngelihat ada cewek badannya setengah ular, sisiknya hitam pekat gitu, lagi nangkring gitu melingkar di atas genteng. Devi diam aja kayak mau masuk tapi kan serem gitu, di atasnya ada ular, ada siluman. Walaupun sebelumnya dia memang sudah terbiasa yang ngeliat hal-hal yang aneh, cuman kan tetap aja bingung kok tau-tau ada kayak beginian di rumah nenek. Sampai beberapa kali nih kalau Devi kesana lagi tuh nanti ada deh makhluk-makhluk aneh lain yang baru tuh muncul. Ada kayak laki-laki botak gitu pucot, nggak pakai baju tapi perut ke bawahnya tuh bentukannya kayak cicak. Ih geli banget nggak sih? Kita ngeliat cicak aja kecil di dinding udah gemeter, apalagi ini siluman gitu manusia badan bawahnya cicak. Maaf ya Devi ya, untung nih cerita lu bukan cerita gue. Ih kagak sanggup mah kalau gua. Tapi yang bikin Devi ini paling takut, si sosok paman bungsu itu muncul lagi gengs. Dengan kondisinya masih kayak kebakar malah gitu. Sampai akhirnya si Devi udah di tahap nggak berani balik ke rumah nenek lagi. Karena takut melihat makhluk yang aneh-aneh terus, apalagi ada paman bungsu tuh. Itu kan semacam kayak trauma masih kecil ya. Pertama kali dia ngeliat sosok serem ya si paman bungsu itu soalnya. Nah tapi dikiranya si Devi, kalau dia tidak pergi ke rumah neneknya itu hidupnya aman-aman aja gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Karena semakin Devi dewasa nih, dia jadi lebih peka dari yang tadinya cuma bisa ngeliat nih. Sekarang dia tau-tau kayak semacam bisa mimpi atau dapat penerawangan, misalkan ada orang yang dia kenal tuh mau meninggal. Ya saudara, tetangga, temen, siapa kek. Kalau tau-tau kayak dia memimpikan orang itu, bener aja, gak lama orang itu meninggal dunia. Tapi kan kayak nganggapnya mungkin kebetulan kali ya, jadi dia selalu denial. Si Devi akhirnya mulai tertarik untuk kuliah di jurusan sains. Dia soalnya pengen cari nih korelasi antara penyebab otak manusia sama mata nih, kenapa bisa nangkep makhluk-makhluk tak kasat mata tuh harusnya kan bisa dijelaskan kali dengan logis. Belajar deh tuh di akhirnya. Tapi kenyataannya waktu udah nyemplung tuh kuliah, semua yang dialaminya secara mistis, secara gaib itu kagak ada jawabannya. Kok tau-tau kita jadi kayak serak begitu ya, pagi-pagi subuh biarin aja ya demi kalian nih. Pokoknya semua yang dialami Devi tuh bertolak belakang sama sains. Ya kadang kan hal-hal begitu dianggapnya tidak masuk akal ya, tidak nyata. Emang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seperti cinta. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ini biar suara kita balik lagi nih. Sampai Devi juga akhirnya mikir, apa gue salah ambil jurusan ya? Harusnya gue ngambil psikologi nih. Karena jangan-jangan gue halu, apa gue ada bakat-bakat ODGJ begitu. Kayak paman-pamannya. Jadinya nih Devi bikinnya macem-macem. Tapi ya karena udah kecebur ya udah diterusin sampai lulus kuliah. Dan Devi tadi akhirnya tuh jadi guru biologi, ngajar dia di sebuah SMA swasta. Karena gajinya katanya lumayan lah gede. Sampai-sampai si Devi ini semacam jadi tulang punggung buat sang ibu dan bisa bantu-bantu Bude juga. Nah suatu hari nih Devi yang sudah dewasa udah jadi guru, pergi lagi kan tuh ke rumah nenek. Ya untuk biasa ngerawat paman-pamannya itu, gantiin segala macam stok-stok makanan, stok-stok kebutuhan. Yang kali ini jatuhnya udah bertahun-tahun ya. Semenjak tadi terakhir kali dia udah nggak mau ke rumah nenek. Kan dia udah gede, udah kerja sekarang. Dia di tahap yang kalau udah ngeliat yang aneh-aneh, alah ya udahlah. Nah di situ fisik paman yang dulu tuh kakinya dirantai, itu udah lemah banget ya, udah tua ya. Udah sering sakit-sakitan. Makanya pada saat itu kakinya udah nggak dirantai nih ceritanya nih. Karena boro-boro mau ngamuk, jalan aja mau berdiri gitu, suka jatuh kagak kuat. Nah pas Devi masuk ke kamar pamannya itu, tahu-tahu paman ini kayak senyum ke Devi, senyumnya hangat gitu. Padahal dulu mana pernah begitu, nggak pernah. Lah kan marah-marah kerjaannya apa dirantai. Sampai si Devi ini sempat mikir heran, apa sih paman udah waras nih ya? Soalnya tuh ben banget senyum begitu. Sama Devi ditanya, paman butuh apa? Mau diambilin apa? Si paman ini malah ngejawab, aku sudah bebas. Jaga dirimu ya Ndok. Lah kan ditanya apa, jawabannya apa, kagak nyambung ya. Si Devi ngebatin, wah belum waras nih berarti. Ya udah deh, abis nyiapin makanan, Devi pulang dong ke rumahnya Bude malam-malam tuh. Paginya Devi ngeliat si ibu sama Bude tuh nangis-nangis. Karena si paman tadi tuh yang ditemuin kemarin sama si Devi meninggal subuh-subuh.
Jadinya dari 7 bersaudara, sekarang tinggal sisa 4 aja. Paman ODGJ itu sering berperilaku kayak wanita tuh yang tadi begini-gini. Terus paman ODGJ yang paling normal, tapi kalau malam-malam suka ngomong sendiri. Lalu si Bude sama ibunya Devi, udah semuanya habis. Hari-hari berlalu lagi. Yang sekarang Devi udah punya cukup uang buat ngontrak tuh bersama ibu dan adiknya. Soalnya kan nggak enak ya, numpang terus di rumah bibi gitu jadi beban. Baik nih si Devi tahu diri. Nah abis pulang ngajar, pulanglah dia kan ke kontrakan. Dilihat-lihat di depan teras ada kakek-kakek tua gitu bungkuk. Pokoknya udah sepuh banget kelihatannya. Pas Devi kayak mau mendekat nih masuk rumah, dia kan sempat mikir ini orang apa bukan ya, kakek-kakeknya habis tua banget. Tapi ternyata itu manusia kok, gengs. Ditanya lah sama si Devi, cari siapa ya, kek? Oh, saya nunggu ibumu, Bu Susi. Kamu Devi ya? Cantik kamu ya. Wajahmu mirip dengan si Dorce. Oh, kakek kenal nenek. Ayo masuk-masuk, kek. Tunggu ibunya di dalam saja. Paling juga sebentar lagi pulang. Oh iya, kenalan dulu. Saya namanya Tono. Dulu nih teman baik kakek sama nenekmu. Kakek sudah lama banget nggak ke daerah sini. Kebetulan kakek ini diajak cucu jalan-jalan ke daerah sini, jadi sekalian aja. Mau diniatin mampir ke rumah nenekmu tadinya. Tapi di sana malah ketemu budemu tuh yang bilang Dorce sudah nggak ada. Dan budemu ngasih alamat ibumu tuh di sini. Iya kek, nenek udah lama nggak ada. Tapi kalau ibumu sehat, budemu cerita tentang apa yang terjadi di keluarga kalian. Iya, ibu sehat kok kek. Ya gitulah kek. Devi juga kadang ngerasa apa iya keluarga kami dikutuk. Soalnya bener-bener tidak seperti keluarga pada umumnya. Rasanya kamu dan anak-anak lain masih hidup berhak tahu apa yang terjadi di masa lalu, Dev. Sambil nunggu ibu pulang nih, Devi buatin teh tuh. Dan gak lama bener, ibu pulang. Dan ibu sebenarnya kayak nggak kenalin ini kakek Tono siapa. Lupa-lupa inget gitu kalau si kakek Tono katanya temen Dorce. Ya udah pokoknya tapi di situ kakek Tono mulai cerita deh tuh masa lalu dari sahabatnya, yaitu kakek Heri. Jadi katanya dulu kakek Heri itu tumbuh di keluarga yang berpendidikan dan berada lah, maksudnya cukup kaya. Dan dia sempat naksir sama kembang desa yang juga dari kalangan terpandang. Dan kembang desa itu nggak lain dan nggak bukan adalah nenek Dorce. Tapi sayangnya waktu itu nenek Dorce sebenarnya udah punya kekasih namanya Kasim. Dan mereka berdua satu-satu pacarnya LDRan. Cuma kakek Heri nih yang emang udah kepala naksir sampai berkali-kali nembak si nenek Dorce. Tapi berkali-kali pula ditolak karena nenek Dorce ini sebenarnya setia sama si Kasim walaupun mereka KDRT LDRan. Ya Allah, mulai nggak fokus nih, kita udah mau tidur mau ngantuk. Tapi karena nggak dapet nih, kakek Heri mulai pakai dukun. Dan waktu itu pas ke dukunnya nih, itu emang ditemenin sama kakek Tono. Nah karena kakek Tono tahu cerita ini, dulu mereka sohib. Tapi sebenarnya kakek Tono udah sempet nasehatin si kakek Heri. Her, kamu tuh dari keluarga terpandang dan berpendidikan, nggak usah lah main dukun-dukunan. Kalau Dorce nggak mau sama kamu, nanti aku cariin yang nggak kalah cantik, banyak stokku. Tapi sama kakek Heri dijawab, udah pokoknya apapun akan kulakukan. Yang penting aku bisa dapetin Dorce. Kamu pokoknya temenin aku aja tugasnya. Dan di hadapan si dukun nih, kakek Heri cerita tuh tentang keinginannya buat bisa memiliki nenek Dorce. Si dukun itu menyanggupi persyaratannya. Tapi dengan syarat, kalau nanti keturunan dari kakek Heri itu laki-laki, semuanya akan ditumbalkan sebagai bayarannya. Gilanya nggak pakai babi ibu, nggak pakai mikir, kakek Heri langsung oke, menyanggupi dia. Hanya butuh 3 hari saja. Jangan lupa ya, 3 hari saja. Nenek Dorce nih, tahu-tahu langsung datang ke kakek Heri buat minta dinikahin. Kan random banget ya. Sampai-sampai si kakek Tono yang ngeliat peristiwa itu kayak melongo, hah? Kok bisa begini? Itu dukun ternyata sakti. Dikira dia abal-abal doang kan. Singkat cerita, kakek Heri sama nenek Dorce yang menikah. Sampai nenek Dorce tuh hamil anak pertama. Ya, dik-duk ser tuh kakek Heri. Tapi kan ternyata anak pertamanya tuh perempuan tuh ya, si Bude. Wah, lega rasanya si kakek Heri. Soalnya kan dia sebenarnya takut juga ya sama syarat yang dikasih dukun itu, kan katanya keturunan laki-laki. Sampai pas nenek Dorce hamil anak kedua, wah, stres lagi nih kakek Heri nih. Karena ternyata yang lahir cowok dia. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dirawat, dijaga nih anak nih, ternyata anaknya sehat-sehat aja kok. Oh, berarti kemarin syaratnya ala-ala doang kali, ala geletak sambel tuh dukun tuh. Dan kemarin mungkin si nenek Dorce ini mau nikah sama saya emang udah kepincut, udah terlanjur sayang juga, cinta, suka sebenarnya. Jadi bukan karena si dukun-dukunan ilmu itu kali ya. Ya udah akhirnya si kakek Heri tenang. Sampai akhirnya lahirlah tuh ujung-ujungnya anaknya kan punya 5 cowok sama 2 cewek. Pas bayi semuanya pokoknya pada sehat, tumbuh besar juga normal. Tapi anak laki-laki pertama yang nomor 2 ya maksudnya ya, waktu menginjak umur 15 tahun, tahu-tahu dia jadi kayak sering teriak-teriak sendirian, geng.
gengs. Ngamuk-ngamuk bahkan sampai berusaha menyakiti adik-adiknya. Karena itu makanya sampai dirantai. Dan dari situ juga satu persatu nih, anak-anaknya kakek Harry pada bermasalah semua. Kayak yang tadi gue di awal udah ceritain, kan pada jelimet tuh hidupnya. Kakek Harry mulai itu frustasi dan kembali teringat dengan perjanjiannya sama si dukun. Soalnya kan pas dilihat yang ODGJ pada laki-laki semua ya, walaupun yang perempuan rumah tangganya juga bermasalah. Akhirnya si kakek Harry balik lagi ke dukun itu setelah bertahun-tahun lamanya ya. Kan terakhir waktu sebelum kawin sama nenek Dorce. Nah di situ dia ditemenin lagi sama kakek Tono buat balik ke dukun itu. Untungnya si dukun itu masih hidup ya gengs ya. Sakti kali dia kagak bisa mati. Nah tapi di situ ada percakapan. Mbah, bagaimana cara mengakhiri semua ini? Saya nggak tega anak saya menderita semua, Mbah. Nasi yang sudah menjadi bubur nggak akan bisa jadi nasi lagi. Kamu sudah sepakat. Jadi tidak ada cara untuk kembali. Ya dengar begitu kakek Harry lemes lah. Dia nyesel banget. Apalagi waktu tahu tuh si Bude hamil anak laki-laki itu pada mati semua kan. Yang mana berarti itu kan harusnya kalau lahir jadi cucunya dia. Kakek Harry ini mulai stres nih. Dan menganggap semua yang dia alami sama anak-anaknya itu ya karena perbuatannya dia tuh bersekutu sama jin. Duh ada yang... enak banget tidur begini ya. Tidur dulu bentar dah. Lanjut ya. Makanya akhirnya si kakek Harry ingin menghentikan perjanjian itu agar kutukannya bisa hilang dari para anak-anaknya di kemudian hari nanti. Biar nggak terus-terusan berlanjut. Nah makanya kakek Harry pikir cara yang paling ampuh adalah dengan ya dia lenyap dari dunia ini. Kan yang bikin perjanjian dia soalnya. Makanya akhirnya si kakek Harry memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu dengan cara... Nah, pas tahu kakek Harry meninggal, si kakek Tono ya shock. Tapi kan dikiranya kakek Tono ya udah masalahnya berhenti sampai situ. Karena kakek Harry udah kagak ada. Tapi setelah sekian tahun pas kakek Tono balik lagi, terus tadi tuh ketemu Bude kan tadi dia cerita. Loh kok ternyata masih lanjut. Di saat itu kepada ibu dan Devi, kakek Tono bilang begini. Saya telat meminta maaf kepada Dorce. Sekarang saya sudah tua. Saya ingin menebus segala dosa-dosa saya. Mulai sekarang, semua kutukan itu akan kubawa ke dalam diri saya sendiri. Karena bagaimanapun juga saya ikut bertanggung jawab atas semua ini. Saya gagal mencegah Harry waktu itu. Jadi saya harap setelah ini kalian semua bisa bebas. Kalian rajin-rajinlah berdoa, serta melakukan kebaikan yang bisa kalian lakukan di dunia. Dan gak tau kebetulan apa gimana ya gengs ya. Sebulan setelah itu, Devi ini mendengar dari ibu kalau katanya kakek Tono ini meninggal karena serangan jantung. Ya walaupun tadi kan emang kalau dilihat kakek Tono udah sepuh ya udah tua. Tapi omongan kakek Tono yang tadi terakhir kali tuh menjadi semacam kayak apa ya? Pesan terakhir. Ya Devi pokoknya mendoakan kakek Tono untuk bisa beristirahat dengan tenang. Karena bagaimanapun juga kalau kakek Tono ini tidak bercerita, mungkin sampai detik ini Devi nggak tahu kenapa keluarganya bisa seperti itu. Dan bener aja semenjak itu, waktu Devi pergi ke rumah neneknya lagi, dia udah nggak ngeliat apa-apa tuh, nggak ngeliat makhluk-makhluk di sana. Bersih, dia cukup merasa lega. Walaupun itu tidak membuat mata batinnya hilang ya gengs, karena dia tetap masih bisa ngeliat di tempat-tempat lain begitu. Soalnya nyatanya memang kutukan itu tidak 100% hilang begitu saja. Yang nggak tahu ya maksudnya nih menurut Devi. Pertama, anak perempuannya Bude itu akhirnya menikah di usia 30 tahun. Tapi ternyata waktu udah nikah dia mendapat kenyataan kalau suaminya udah punya istri dan udah punya anak juga belum diceraiin. Berarti anaknya Bude ini jadi istri kedua. Sementara si Devi nih, baru-baru ini dia mendapati kenyataan kalau suaminya main dukun juga buat mengejar hal-hal duniawi. Yang mana kan kalau main dukun semua ada konsekuensinya juga ya. Takut ntar kayak si kakek Harry lagi. Makanya Devi kok merasa kisah asmara dari keturunan perempuan di keluarga itu masih jelimet nih. Sampai-sampai si Devi juga jadinya takut kalau suatu hari gitu misalkan dia hamil anaknya laki-laki, apakah akan masih ada kutukannya atau enggak gitu kan, gambling. Karena sampai saat ini belum ada nih keturunan laki-laki lagi. Tapi Devi ini selalu mengingat pesan dari kakek Tono untuk rajin-rajinlah berdoa serta melakukan kebaikan apa yang bisa kamu lakukan di dunia. Jadi ya udah Devi pasrah aja menerima semua takdir yang akan diberikan sama dia. Dia pokoknya hanya mencoba menjalani hidup sebaik mungkin. Selagi Devi akhirnya bisa bertaubat dan minta perlindungan ke Tuhan, ya udah dia pasrah aja apa yang Tuhan berikan, silahkan. Jikalau memang kutukan-kutukan itu masih ada, lagi-lagi Devi pasrah. Karena kan segala sesuatu ini yang terjadi di dunia, ujung-ujungnya adalah keputusan Tuhan baginya. Saya tuh gengs cerita reward dari keluarganya Devi yang ujung-ujungnya memang kita harus selalu berpasrah ya. Udah pokoknya lillahi ta'ala, serahkan aja sama Tuhan begitu. Kita sebagai manusia berikhtiar aja melakukan yang sebaik-baiknya. Yang penting jadi orang baik saja. Gak usah melakukan hal yang aneh-aneh. Selebihnya misalkan kalau ada perbuatan yang jahat-jahat dari misalkan apa, keluarga kita, nenek kita, bapak kita, ibu kita, ya udah, kita nih bisa apa, bisa tidur saja. Kan kita soalnya waktu dilahirin dunia nggak tahu apa-apa ya, nggak bawa dosa. Ibaratnya kan orang-orang pada bilang kertas putih.
Jadi ya akhirnya kita sendiri yang mau menulis apa di kertas kita. Selama misalkan kita menulis hal-hal yang baik-baik, berarti melakukan yang baik-baik maksudnya. Sisanya mah serahkan semuanya kepada Tuhan. Lah, sehelai daun aja dari pohon jatuh tuh ke tanah. Semua itu juga atas kehendak Tuhan. Jadi nggak usah mikir macam-macam, semuanya ini perbuatan dan kehendak setan. Tuhan itu seratanya nomor wahid, nomor satu paling atas. Makanya kita sebagai manusia ya udah tawakal dan ikhtiar saja. Subhanallah. Ya, terima kasih ya Devi untuk ceritanya. Dan selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga nih di tahun nanti 2023 kita sehat-sehat terus, lancar-lancar terus segala urusannya. Pokoknya 2023 jaya, jaya, jaya. Salam kebahagiaan. Sampai jumpa lagi ya di tahun 2023. Ingat, kita mau napas dulu. Kalian jangan nyecer-nyecer. Video baru begitu. Nanti kuku tua kalian semua. Nanti nggak jadi jaya, jaya, jaya. Bercanda ya. Ya udah. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Kalau belum, kalau udah, terima kasih banyak. Jangan lupa juga follow gue. Instagram @herotanarifan. Sampai jumpa di kasus nggak tahu deh, ini teman cerita. Dadah. Assalamualaikum. Allahumma barik lana. Apa sih doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin.